Roh Kuduslah yang membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang benar dan yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Siapakah Roh Kudus yang sebenarnya? Dalam kisah Ananias dan Safira yang berdusta kepada rasul-rasul karena dengan sepengetahuan istrinya telah menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Jadi hal pertama yang harus kita ketahui dan mengerti tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah yang hidup, Roh penolong, Roh pencipta, Roh Allah yang maha kuasa. Roh Kudus juga disamakan dengan Roh Kristus. Namun jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi selama Tuhan Yesus masih berada bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesuslah yang ada menjaga, menghibur, menolong, memelihara, memberikan kuasa dan mengajar murid-muridnya. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya, juga semua orang yang percaya kepadanya sendirian. Tapi Tuhan Yesus mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang melakukan pekerjaannya sebagaimana Tuhan Yesus berbuat kepada murid-muridnya, yaitu untuk menolong, menyertai kita sampai kepada akhir zaman.